Oke, baik lagi bareng gue Ali di channel Asokat Story. Di video kali ini gue akan membahas persahabatan yang berujung pada kematian. Pada tahun 2016 ada kasus yang sangat menggemparkan gitu kan publik Indonesia. Karena kasusnya sangat viral dan persidangannya itu sangat lama gitu, sangat lama dan juga sangat alot. Persidangan tentang kasus keracunan yang dialami oleh Iwayan Mirna Solihin. Yang mana kasusnya adalah beliau itu diracuni gitu kan lewat es kopi Vietnam yang dicampurkan ke dalam minumannya gitu kan. Jadi si racun cyanidanya itu dimasukin gitu, dicampur lah ke dalam es kopi Vietnamnya itu, setelah itu diminum gitu kan, tanpa sepengetahuan si korban. Siapa aja sih yang terlibat, terus gimana kasusnya, terus gimana kronologinya. Kronologinya adalah bermula ketika percakapan gitu kan, dua sahabat ini yang sama-sama kuliah di Australia. Yang mana satunya itu punya cowok lah di sana di Australia gitu kan. Mereka itu melakukan percakapan nih. Terus satunya itu si korban, yaitu Iwayan Mirna Solihin ini tuh sempat mengatakan gitu kan, dengan setengah bercanda, setengah setengah bener juga, cuman nggak bener-bener menyinggung hatinya lah kalau bahasa gampangnya gitu kan. Jadi dia itu ngomong gitu kan, udah putusin aja cowok lu itu kan pengedar sabu, terus juga tukang mabok lah. Nah si tersangka ini yang mendengar pernyataan seperti itu dari sahabatnya gitu kan, kayak ngerasa nggak terima, terus sakit hati. Beberapa tahun berselang, mereka pun udah sama-sama lulus nih. Setelah lulus, mereka pun berencana melakukan reunian. Jadi ada 4 orang, Jessica Kumala Wongso, terus Iwayan Mirna Solihin, terus ada lagi 2 tuh temennya tuh, Hani sama Vera. Mereka pun melangsungkan pertemuan mereka di salah satu kafe di Jakarta. Pada saat itu Jessica Kumala Wongso hadir lebih awal, yaitu pada jam 15.30. Jadi 3 temennya tuh bareng tuh. Nah satu Jessica Kumala Wongso itu beda tuh, dia datang lebih dulu. Dia pun memesan kopi gitu kan, memesan 4 kopi tuh, berarti 3 lagi tuh, 3 buat temennya, 1 buat dia. Nah ada 1 kopi yang ditaburkan sesuatu tuh, karena terekam CCTV. Cuman nggak tahu yang ditaruh atau yang ditaburkan ke, atau yang dimasukkan lah, lebih tepatnya dimasukkan ke minumannya itu apa nggak tahu, karena terhalang oleh tasnya si Jessica Kumala Wongso tersebut. 1 jam kemudian teman-temannya itu yang 2 itu datang, kan tadinya 4 tuh, yang 3 bareng tuh, yang 1 kan udah datang, Jessica Kumala Wongso itu kan udah datang duluan tuh, sisa 3 berarti. Cuman yang satunya itu ngebatalin pertemuannya, yaitu si Pera. Jadi si Iwayan Mirna Solihin berangkat dengan si Hani berdua tuh. Jadi yang tadinya 4 orang jadi 3 orang tuh, nggak jadi satunya tuh. Berangkat kemudian sampailah di kafe. Mereka pun biasalah basa-basi gitu, kayak lu sama teman lu aja lah, ketemuan gitu kan, udah agak lama nggak ketemu, terus ketemu gitu kan. Biasalah basa-basi sebentar, setelah itu mereka pun minum gitu kan, minum kopi yang disediakan. Nah setelah minum kopi yang disediakan, Iwayan Mirna Solihin selaku korban pun merasa kayak, jadi udah disedot, udah diteguk gitu kan. Dia tuh ngerasa kayak kepanasan, terus kayak kepedesan. Kayak lu habis makan sambel aja lah. Kayak ngibas-ngibasin bibir kayak gitu kan. Terus si Hani ini temennya itu penasaran kenapa kok kayak gitu. Dari percakapannya terus dilanjut sama si korban ini, masih bisa ngomong maksud gue ya. Baru berapa detik kemudian lah, kopinya panas gitu lah. Intinya kopinya panas, terus kopinya kayak pedes. Setelah itu si sahabatnya si Hani itu pun mencoba juga tuh kopinya kayak gimana sih rasanya gitu kan, disedot tuh, cuman belum sempat ditelan, langsung dimuntahin lagi tuh. Terus juga langsung dilap-lap bibirnya tuh. Iya panas, katanya panas sama pedes. Jadi panasnya itu bukan bukan panas kayak air panas, bukan. Maksudnya tuh airnya adem nih, kopinya adem, cuman pas diteguk itu di lidah itu panas sama pedes. Kayak lu makan cabai aja atau sambal aja gimana kayak gitu. Beberapa detik setelah percakapan mereka gitu kan, nyicipin kopi yang panas itu, si Iwayan Mirna Solihin pun kayak kejang-kejang gitu loh. Kejang-kejang terus pingsan di situ. Nah pengunjung dan juga pegawai yang ada di situ juga heran, kaget juga tuh. Ini kenapa kok orang bisa kayak gini? Sahabatnya yang mau tahu itu langsung menelpon suaminya si korban. Jadi korban itu belum dibawa, nih. Dia langsung menelpon suaminya, suruh kesini lah intinya. Nah setelah suaminya datang langsung dibawa tuh ke rumah sakit. Jadi di mobil itu ada 3 tuh. Di mobil suaminya Mirna maksud gua. Ada Mirna, terus suaminya sama si Jessica Kumala Wongso. Nah di sini pun ada kejanggalan nih. Jessica Kumala Wongso itu diem aja lah. Diem kayak diem orang kebingungan kayak gitu, bukan kayak orang panik, bukan. Jadi dia tuh nggak panik, terus juga nggak nolongin juga.
Ini asumsi gue pribadi, dia nggak bakal nolongin lah. Mungkin dia kalau mau nolongin juga bingung juga dia tuh. Kalau mau nolongin takut selamat gitu kan si korbannya tuh. Cuman kalau nggak nolongin dia juga ngerasa kayak wah nanti gue disalahin. Jadi dia mungkin bingung nih. Ya udah diem aja tuh. Nah, singkat cerita dibawa tuh si Mirna sama si Jessica Kumala Wongso sama suaminya ke rumah sakit terdekat. Nah sampai di gerbang rumah sakit itu kan ngantri tuh biasanya tuh rumah sakit. Nah ngantri karena si suaminya panik itu kan minta tolong ke si Jessica, tolong teleponin pihak yang ada di dalamnya dong suruh cepetin gitu kan. Karena ini udah emergency banget nih. Jessica Kumala Wongso hanya menjawab gitu kan dengan perkataan gak ada kuota. Nah habis itu udah suaminya nggak mau bikin ribet lah, nggak mau ambil pusing, udah ngomong aja ke penjaganya terus dicepetin gitu udah masuk. Nah setelah masuk dan diperiksa oleh dokter gitu kan yang ada di dalam, nyawa Mirna pun nggak tertolong dan dia dinyatakan tewas. Nah setelah itu ayah korban pun ditelepon dan ayah korban pun merasa sangat janggal dan sangat curiga gitu kan. Ya kalau gua analogikan ayah korban itu berbicara seperti inilah, masa iya anak gua tadi kan 2 jam yang lalu itu kan baru ke kafe gitu kan. Masa iya tiba-tiba meninggal, kan aneh. Beberapa waktu berselang polisi pun melakukan penyelidikan di TKP. Jadi dari CCTV terus juga dari pegawai toko ditanyain tuh. Nah dari keterangan pegawai kafenya juga tuh. Jadi si kopinya itu berubah warna, yang tadinya warnanya tuh agak agak coklat gitu kan. Setelah beberapa saat gitulah, beberapa menit warnanya itu berubah tuh rada kekuningan tuh, agak kekuningan. Mungkin itu efek dari racun cyanidanya kali. Karena racun cyanida itu kan kuat racunnya tuh. Kayak pas Perang Dunia Kedua tuh, racun-racun cyanida itu udah nggak aneh lah. Pasti dibawa oleh pasukan atau jenderal-jenderalnya tuh. Dikantongin lah. Kayak macam bekal juga, itu bekal buat bunuh diri mereka. Jadi kalau ada informasi penting nih, biar nggak bocor gitu kan, ya pilihan mereka hanya satu, hanya satu gitu kan, bunuh diri. Agar nggak bocor ke musuh itu kan informasi yang penting dan rahasia. Makanya pasti mereka itu bawa pil cyanida di dalam kantong seragamnya. Balik lagi ke pembahasan kasus kopi cyanida. Nah setelah polisi memeriksa beberapa keterangan gitu kan dari CCTV, terus juga dari pegawai kafenya, disimpulkanlah bahwa tersangkanya pada saat itu yaitu Jessica Kumala Wongso. Dari mulai dia datang duluan tuh terus kayak naburin sesuatu di kopinya gitu kan. Cuman nggak terlalu kelihatan itu sih karena kehalang tas sih, tas milik Jessica Kumala Wongso. Terus juga dari keterangan pegawai kafenya gitu kan, yang mana si kopinya itu berubah warna. Nah setelah pemeriksaan tempatnya gitu kan, polisi pun meminta jasad dari si korban atau Wayan Mirna Solihin untuk diotopsi. Tetapi ayah Mirna Solihin, Bapak Darmawan Solihin itu menolak. Udah jangan diotopsi lah. Hanya saja si bapaknya korban itu meminta cairan lambungnya itu diambil, cairan lambung si korban tuh untuk diteliti gitu lah. Jadi nggak diotopsi, cuman cairan lambungnya itu diambil, diteliti tuh ada apa aja sih. Nah setelah diteliti ternyata di dalam lambung korban itu ada beberapa miligram gitu kan zat cyanida. Ini udah jelas nih ada yang racunin. Setelah meminta sampel dari cairan lambung si korban, polisi pun meminta barang bukti lain nih berupa celana jeans yang digunakan oleh tersangka. Tetapi tersangka pun menolaknya dengan alasan bahwa si celananya itu robek terus sudah dibuang. Setelah itu persidangan pun dilakukan. Dan ini adalah satu-satunya persidangan yang ditayangkan di beberapa channel dan TV swasta. Jadi nggak ada tuh sidang-sidang yang lain, kasus lain maksud gua, yang di live-in gitu kan. Cuman kasus ini pada saat itu gitu, pada tahun 2016. Nah setelah persidangan selesai, dijatuhkanlah vonis untuk si Jessica Kumala Wongso selaku terdakwa, yaitu vonisnya 20 tahun penjara. 2016 ke 2023 berarti berapa tuh? 16, 17, 18, 17, 18, 19, 20, 21, 7 tahun lah, sekitar 7 tahun. Kasus ini pun kembali viral gitu kan. Karena ada salah satu perusahaan, yaitu perusahaan Netflix Indonesia, membuatkan film yang berdurasi 83 menit. Jadi di film itu ada semua tuh, kejanggalannya apa aja, terus juga kejadiannya dari pertama sampai terakhir itu gimana, terus juga kayak kondisi korban itu kayak gimana, ada semua di situ tuh. Makanya pada tahun 2023 itu kan booming lagi nih. Booming lagi kasus ini. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan dari mulai pertama sampai terakhir. Buat kalian yang suka dengan video gue, pastiin udah klik tombol subscribe dan logo bel yang ada di sampingnya. Gue Ali, kita ketemu di video berikut. Terima kasih.